Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, amma ba'du. Para shaimin dan shaimat, anak-anak ustadz yang saleh dan salihah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Begitu juga dengan nikmat sehat dan juga sempat. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada junjungan kita, khairul anam, manusia terbaik, wa huwa habiballah, dan beliau adalah kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin dan shaimat, anak-anak ustadz yang saleh dan salihah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan. Salah satu kemuliaannya karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya Allah telah memberikan peumpamaan, Al-Quran itu diturunkan di atas gunung atau bebukitan, tentulah gunung dan bebukitan itu akan hancur karena takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Diberikan perumpamaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat berpikir. Para shaimin dan shaimat, anak-anak ustadz yang saleh dan salihah, di bulan Ramadan sudah sepantasnya kita menjaga intensitas interaksi kita dengan Al-Quran. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia? Yang pertama adalah lita'allumihi, mempelajari Al-Quran. Al-Quran harus kita pelajari. Al-Quran pun harus kita coba ketahui tentang ayat demi ayat, tentang surat demi surat, juz demi juz, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Bahkan manusia yang terbaik di antara kita dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lalu yang kedua, liqira'atih. Al-Quran itu harus kita baca. Nabi menjelaskan, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, di mana setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran bernilai 10 pahala kebaikan. Begitu luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai motivasi bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan. Para shaimin dan shaimat, anak-anak ustadz yang saleh dan salihah, selanjutnya adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ketiga, memahami isi dan kandungan Al-Quran. Kita pahami, kita tadabburi,
Apa-apa yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi hukum harus kita taati. Karena tidak ada tawar-menawar terhadap hukum yang telah ditentukan Al-Quran. Tilka hududullah. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir atau yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah beramal dengan Al-Quran itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membuat kebaikan, maka lakukan kebaikan sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Berlomba-lomba kita di dalam kebaikan. Berlomba-lomba kita di dalam menghatamkan Al-Quran. Karena mungkin ada di antara kita yang bertanya, mana yang lebih baik? Banyak mentadaburi Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, atau justru memperbanyak khataman Al-Quran di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah terbaik bagi kita untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk dan contoh dari para salafus saleh, orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita, menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita, dan juga petunjuk di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Wafaqanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.